Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Dan pada saat ini saya akan membawakan seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-6. Dan inti pelajaran Sekolah Sahabat kita ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pemirsa, pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini sangat menarik bagi saya, oleh karena ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, sumbernya ini, aslinya ini adalah dalam bahasa Inggris. Baik, untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mengharapkan kuasa Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu yang akan menjelaskan pelajaran Sekolah Sahabat ini, dan juga bagi para pemirsa yang mendengarkan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Inilah seluruh kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik pemirsa, pelajaran Sekolah Sahabat kita ini judulnya dalam bahasa Inggris adalah Why is Interpretation. Nah, kalau kita buka di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mengapa penafsiran diperlukan. Jadi interpretation diterjemahkan menjadi penafsiran. Kalau saya berikan judul dengan mengapa interpretasi diperlukan. Karena interpretasi juga merupakan bahasa Indonesia. Jadi pemirsa, interpretasi dengan penafsiran itu berbeda. Kalau interpretasi itu adalah penjelasan berdasarkan pandangan atau pendapat teoritis dari Alkitab. Sedangkan tafsiran itu ada elaborasi, ada pengembangan daripada pendapat secara pribadi. Baik pemirsa, membaca Alkitab itu berarti menjelaskan. Maksudnya, pada saat kita membaca Alkitab, kita harus mampu, kita harus dapat menjelaskan teks Alkitab secara baik dan benar. Karena kadang-kadang kita baca Alkitab tapi hanya untuk cocokologi saja. Jadi pada saat kita buka Alkitab, ini cocok dengan kehidupan kita yang sekarang, yaitu cocokologi. Pemirsa, di dalam membaca sebuah ayat atau teks Alkitab itu, maka kita perlu yang namanya konteks daripada ayat itu. Karena tanpa konteks pemirsa, maka itu akan menjadi pendapat pribadi atau dalih. Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu bukan hanya membaca Alkitab, tetapi kita harus mampu atau dapat menjelaskan teks Alkitab itu dengan baik dan benar. Kita masuk pelajaran yang pertama pemirsa. Nah, dalam bahasa Inggris pelajaran yang pertama itu diberi judul dengan presupposition. Kalau di dalam bahasa Indonesia diberi judul dengan praduga. Tapi kalau saya beri judul perkiraan. Kenapa perkiraan? Karena perkiraan dengan praduga itu beda. Perkiraan itu ada unsur perhitungan dan pertimbangan. Sedangkan praduga itu adalah prasangka. Bagaimana mungkin kita menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab itu dengan prasangka? Sudah barang tentu dengan perhitungan dan pertimbangan. Jadi pemirsa, setiap orang yang membaca Alkitab, yang menyelidiki Alkitab, mereka itu sudah mempunyai interpretasi sendiri. Karena memang mereka pasti mempunyai latar belakang sejarah dan juga pengalaman hidup yang mempengaruhi interpretasi mereka terhadap teks Alkitab. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ini mempunyai harapan yang kuat bagaimana Yesus itu, bagaimana Mesias melakukan pekerjaannya, apa yang harus Mesias buat di dalam kehidupannya. Itulah harapan dan keyakinan daripada murid-murid, sehingga itu seringkali murid-murid tidak memahami teks Alkitab secara seutuhnya. Begitu juga pemirsa, seorang penterjemah atau interpreter daripada Alkitab, dia tidak mungkin melepaskan diri mereka dari pengalaman dan sejarah hidup mereka, sehingga itu juga dapat mempengaruhi interpretasi. Tetapi kabar baiknya pemirsa, Roh Tuhan yang kudus akan menolong kita membuka
dan mengoreksi kita bila mana kita mau belajar Alkitab dengan hati yang jujur. Jadi pelajaran penting yang pertama adalah siapakah penolong para pembaca dan pelajar Alkitab supaya perkiraan mereka, presupposition mereka ini tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemirsa, Roh Kuduslah yang menolong para pembaca Alkitab, para pelajar Alkitab untuk membuka dan mengoreksi pada saat kita belajar tentang Alkitab, sehingga perkiraan kita atau presupposition kita ini tetap sesuai dengan kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Pelajaran yang kedua, kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya, judulnya adalah Translation and Interpretation. Nah, di dalam buku bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi penerjemahan dan penafsiran. Tapi kalau saya akan terjemahkan dengan terjemahan dan interpretasi. Baik pemirsa, Alkitab itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang sudah kuno. Contohnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Sebagian kecil kitab Daniel dan kitab Esra ditulis dengan menggunakan bahasa Aram. Sedangkan Perjanjian Baru ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Nah, bahasa-bahasa ini sekarang ini sudah tidak lagi digunakan oleh para pembaca Alkitab. Oleh karena itu, Alkitab perlu diterjemahkan. Alkitab perlu dialihbahasakan ke dalam berbagai bahasa. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam setiap penerjemahan diperlukan atau melibatkan yang namanya interpretasi atau penjelasan. Dan seni ataupun keterampilan menerjemahkan lalu menjelaskan dengan seksama, menjelaskan dengan baik dan benar, itu disebut dengan hermeneutika. Dan poin penting di dalam hermeneutika, kalaupun kita tidak menguasai bahasa aslinya, maka untuk dapat memahami teks Alkitab, kita membutuhkan terjemahan daripada Alkitab. Dan pemirsa, kitab-kitab yang sudah diterjemahkan ini untungnya diterjemahkan dengan baik, sehingga kita tidak perlu lagi memahami bahasa aslinya untuk dapat memahami kebenaran daripada Alkitab itu. Namun harus diingat sekali lagi bahwa di dalam menerjemahkan Alkitab diperlukan yang namanya penjelasan ataupun interpretasi teks Alkitab dengan baik dan benar. Jadi pelajaran penting yang kedua pemirsa, bagaimanakah kita dapat memahami kebenaran penting yang ada di dalam Alkitab? Untuk dapat memahami kebenaran penting yang ada di dalam Alkitab, maka kita perlu hermeneutika. Kita perlu mempunyai keterampilan menerjemahkan dan menjelaskan, menginterpretasi teks Alkitab dengan baik dan benar. Dan untuk itu perlu kita ingat, kita harus belajar Alkitab dengan ketekunan, kesetiaan. Kita perlu belajar dengan berdoa, dengan kerendahan hati, dan juga penyerahan yang sungguh kepada Allah. Pelajaran yang ketiga judulnya Alkitab dan Budaya. Kalau ini sudah sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Pemirsa, pengetahuan latar belakang budaya Timur Tengah sangat membantu kita untuk dapat memahami bagian-bagian ataupun teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Tetapi, budaya juga menimbulkan pertanyaan hermeneutika yang penting. Nah, sehubungan dengan budaya, hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam Kisah pasal 17 ayat 26 memberikan pandangan yang menyinggung tentang budaya, di mana seringkali hal ini diabaikan oleh para pembaca Alkitab. Di mana Paulus menyatakan di dalam ayat itu bahwa Tuhan menciptakan kita dari satu orang saja. Tetapi faktanya sekarang ini secara budaya kita sangat beragam. Dan secara alkitabiah sesungguhnya kita ini ada ikatan yang menyatukan semua orang, terlepas dari beragamnya budaya mereka. Dan dosa serta kebutuhan kita akan keselamatan tidak dibatasi oleh satu budaya saja. Oleh karena itu kita semua membutuhkan keselamatan yang ditawarkan Yesus Kristus kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu Allah memastikan
Bagi orang-orang yang membaca Alkitab, mereka dapat memahami isi Alkitab tanpa dibatasi budaya di mana Alkitab itu ditulis. Jadi pelajaran penting yang ketiga, mengapa perbedaan budaya tidak membatasi kita untuk memahami isi kebenaran Alkitab. Ya, walaupun sekarang ini kita dibatasi oleh budaya, tetapi secara alkitabiah kita diikat oleh Yesus yang memastikan kita dapat memahami isi Alkitab tanpa dibatasi oleh budaya di mana Alkitab ditulis. Pelajaran yang keempat dengan judul sifat dosa dan kejatuhan kita. Pemirsa, tidak perlu ditanya lagi bahwa dosa secara radikal telah mengubah dan menghancurkan serta merusak hubungan kita dengan Allah. Di mana dosa juga telah mempengaruhi kemampuan kita untuk menginterpretasikan ataupun menjelaskan tentang Alkitab. Karena bukan hanya proses berpikir manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, tetapi akal dan pikiran kita telah tertutup bagi kebenaran Allah. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan ini disebabkan oleh karena kesombongan meninggikan diri terhadap Tuhan dan firman-Nya. Roma pasal 10 ayat 3. Dan Allah telah memperingatkan kita akan bahayanya dosa ini. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-17. Pemirsa, begitu juga dosa telah menumbuhkan keraguan-raguan di dalam hidup kita, di mana kita mulai goyah dan kita cenderung untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Dan ketika seseorang mulai dengan keraguan, maka orang itu akan menghakimi apa yang bisa dan tidak bisa diterima di dalam Alkitab. Suatu posisi atau keadaan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, pemirsa, kita harus mendekati Alkitab dengan iman dan kepatuhan, bukan dengan sikap kritik, apalagi keraguan. Pemirsa, kesombongan, penipuan diri sendiri, dan keraguan mengarahkan kita pada sikap mengambil jarak dengan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita akan mengarah kepada ketidaktaatan, yaitu keengganan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Pelajaran penting yang keempat, dosa apakah yang membuat kita menjadi tidak taat kepada firman Tuhan? Kesombongan, penipuan diri, dan keraguan adalah dosa yang membuat kita mengambil jarak dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita tidak taat mengikuti kehendak Tuhan. Pelajaran yang terakhir, judulnya dalam bahasa Inggris adalah Why Interpretation is Important. Nah, kalau saya kasih judul dengan Mengapa Interpretasi Sangat Penting. Pertanyaan terpenting dalam Alkitab adalah tentang keselamatan dan bagaimana kita diselamatkan. Dan berikut, untuk mengetahui apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan, itu sangat tergantung pada interpretasi atau penjelasan yang kita miliki. Jika kita menjelaskan Alkitab dengan keliru, maka kita akan tiba pada kesimpulan yang keliru. Tidak hanya dalam pengertian tentang keselamatan, tetapi dari semua hal yang ada di dalam Alkitab. Contohnya, sejak zaman rasul-rasul, kesalahan teologis itu sudah masuk pelan-pelan ke dalam gereja. Karena interpretasi ataupun penjelasan yang salah terhadap Alkitab. Pemirsa, jika kita adalah umat yang hidup oleh Alkitab saja, artinya kita tidak memiliki sumber lain, maka hermeneutika, seni atau keterampilan menerjemahkan dan memberikan penjelasan yang baik dan benar itu sangat penting bagi kita. Karena kita hanya memiliki Alkitab untuk mengajarkan apa yang kita percayai dan bagaimana kita harus hidup. Masalah interpretasi kitab suci sangat penting bagi kesehatan teologi dan misiologi gereja. Tanpa interpretasi yang benar dari Alkitab, tidak akan ada kesatuan doktrin dan pengajaran. Dengan demikian, tidak akan ada kesatuan dalam gereja dan misinya. Teologi yang buruk dan menyimpang
pasti mengarah pada misi yang kurang sempurna dan menyimpang. Karena jika kita memiliki pekabaran, tetapi kita bingung untuk menyampaikannya, itu berarti kita tidak dapat menyampaikan pekabaran itu kepada orang yang mau mendengarkannya. Jadi pelajaran penting yang terakhir, mengapa interpretasi ataupun penjelasan akan isi Alkitab itu sangat penting. Penjelasan atau interpretasi akan isi Alkitab sangat penting. Karena itu akan memberikan kesatuan antara doktrin dan pengajaran, sehingga itu memberikan kesehatan, memberikan kekuatan akan teologi dan juga misiologi di dalam gereja. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Akhirnya kami boleh dapat menyelesaikan pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Bapa di surga, biarlah semuanya ini kami musnahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami boleh lebih disempurnakan lagi. Bapa di surga memberkati kami semua. Inilah seluruh kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus. Amin.